Ya, salam, selamat malam. Kita kembali bersama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengasihi dan memberkati kami hari ini. Kami mau merenungkan bagian firman-Mu untuk menjadi rema dalam hidup kami, berhikmat, kekuatan, pertolongan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan beri penerangan kepada kami yang mendengarkan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama belajar firman Tuhan di dalam satu topik yang saya bawa, itu bersabar dalam pergumulan. Setiap kita orang percaya memiliki banyak pergumulan. Pergumulan itu berawal dari keinginan biasa sampai dengan keinginan luar biasa. Kita rindu ingin sesuatu. Tentu ada berkata untuk diri kita, juga untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita melihat seorang petani, dia menanam padi dan kemudian dia menggali dan kemudian membajak sampai kemudian membenih. Dan apa yang terjadi, dia yang akan menikmati hasil panennya. Tentu itu tidak cepat. Dia harus menabur benih, merawat tanah sambil menunggu hujan dengan bersabar. Dan petani itu tetap bekerja dengan satu penuh pengharapan. Dia rindu apa yang dia kerjakan akan menghasilkan hasil yang baik. Demikian juga kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, kita tidak bisa mempercepat waktu Tuhan. Kita hanya bertekun atau bersabar dalam pergumulan kita. Kita hanya bisa setia sambil berharap menantikan kedatangannya yang sanggup menyelesaikan setiap pergumulan kita. Nah, pada saat ini saya akan mencoba mengambil firman Tuhan di dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Kita akan belajar beberapa kebenaran di dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Bagaimana kita bisa bersabar di dalam pergumulan-pergumulan kita. Kita sebagai orang percaya memiliki banyak pergumulan yang menurut versi yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Tapi saya yakin dan percaya pergumulan itu bisa kita lewati karena kita bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11, di dalam ayat 7 berkata seperti ini. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Ada tanda seru di sana. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Sedangkan ayat 11 dia berkata, 10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, pada malam hari ini saya akan menjelaskan sedikit dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada saya, bagaimana kita bersabar di dalam pergumulan-pergumulan kita. Kita sebagai orang percaya, setuju atau tidak setuju, kita harus bersabar di dalam setiap pergumulan yang silih berganti. Mulai kita dari remaja, pemuda, menikah, punya anak, sampai dengan pergumulan kita di masa tua kita, dan mempersiapkan diri kita untuk kembali ke rumah Bapa. Saya melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana saya mendidik dari sekolah minggu. Saya pernah jadi guru sekolah minggu, jadi
pembina remaja, pembina pemuda, kemudian membina orang tua, bahkan sampai hari ini saya tekuni bahwa pergumulan-pergumulan itu terus silih berganti dan hanya ada satu kalimat kata yang harus kita pastikan ada dalam diri kita, itu bersabar. Bersabar dalam pergumulan. Nah, hari ini kita akan belajar dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11, bagaimana kita bersabar dalam penderitaan itu. Apa fungsi dan makna bersabar itu dalam diri kita? Nah, yang pertama, kenapa kita harus bersabar dalam pergumulan-pergumulan kita? Yang pertama, karena panggilan untuk bersabar itu, atau panggilan untuk bersabar sebagai orang percaya dalam pergumulan, yaitu panggilan kita untuk menantikan kedatangan Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 8 dia bilang, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Mungkin kita berkata, sampai kapan Tuhan datang? Mungkin kalau secara global Tuhan datang sebagai raja, ya masih banyak hal yang harus kita nantikan. Tetapi saya mengecilkan saja, menyederhanakan saja, bahwa kedatangan Tuhan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi saat kita berakhir di dunia ini kembali ke rumah Bapa. Itu merupakan sebuah kedatangan Tuhan, di mana Tuhan memanggil kita untuk kembali ke pangkuan Bapa. Dan kita tentu bersabar menantikan itu kapan kedatangan Tuhan secara pribadi dalam hidup kita untuk tidak lagi di dunia tapi kembali ke rumah Bapa. Di dalam Yakobus pasal 5, 7, 18 akan dikatakan bersabarlah. Karena kita, siapapun kita, pasti menantikan kedatangan Tuhan dalam hidup kita untuk kita diajak kembali ke pangkuannya. Makanya kalau orang meninggal itu selalu dibilang kembali ke pangkuan Bapa. Dia mengakhiri pertandingan. Atau lebih rohaninya, dia dipanggil Tuhan. Berarti kita menantikan panggilan Tuhan secara pribadi. Nah, bagaimana kita bersabar menantikan itu? Gimana caranya? Nah, kalau kita melihat di dalam bahasa asli kata bersabar di dalam bahasa Yunani itu, dia katakan makrotumeo. Ada kalimat di sana bersabarlah. Dalam bahasa Yunani di dalam surat Yakobus itu dia katakan makrotumeo, yang artinya menunjukkan kesabaran yang panjang dan tidak cepat. Ya, panjang, tidak cepat, dan tidak putus asa. Maka waktu kita masih bernafas, masih diberi kesehatan, diberi hidup, maka sebenarnya sebagai orang percaya tidak ada kata putus asa, karena ada penantian panjang seperti yang saya katakan tadi, dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, sampai kemudian menikah, kemudian punya anak, dan kemudian jadi nenek. Itu sesuatu hal yang panjang kalau Tuhan berikan kepada kita kesempatan. Dan kata di sana dikatakan bersabarlah. Nah, dalam ayat ini kita diajar untuk mengarahkan pandangan kita kepada kedatangan Tuhan. Ya, memang kedatangan Tuhan di sana dikatakan pakai kalimat parousia, ya, sebagai kata kedatangan Tuhan, sebagai dorongan utama untuk kita hidup dalam Tuhan. Hidup dalam pergumulan dan sabar menantikan pergumulan-pergumulan itu, maka seperti yang dikatakan di dalam ayat 7, seorang petani akan menikmati hasilnya. Dan apa hasilnya kalau kita sabar? Ada banyak hasil pergumulan, kesaksian yang Tuhan kasih kepada kita saat kita mengikut Dia. Baik itu kesaksian yang bisa kita ceritakan maupun sebuah kesaksian yang kita alami sendiri. Jadi yang pertama, kenapa kita harus bersabar dalam pergumulan? Karena itu panggilan kita untuk menantikan kedatangan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, yang kedua, kenapa kita harus sabar dalam pergumulan kita sebagai umat Tuhan? Yang kedua adalah sebuah peringatan supaya kita jangan bersungut-sungut. Hari-hari ini banyak orang mengeluh, bersungut. Kalau hujan, dia bilang kenapa tidak panas. Kalau panas, dia bilang kenapa tidak hujan. Kalau kemudian dia banyak duit, ada teman saya, dia berkata bahwa dia banyak duit, dia pusing. Tapi ada orang yang tidak ada duit, lebih pusing. Ya, kalau kita melihat di dalam dunia nyata ini,
Terkadang kita melihat, kenapa seperti itu? Sebenarnya kita sebagai umat Tuhan, kita harus bersabar dalam pergumulan. Tujuannya itu merupakan sebuah peringatan, sebuah pagar buat kita, sebuah danger buat kita, untuk kita tidak mengeluh dan bersungut-sungut. Maka sebagai umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, harusnya kita menghilangkan sebisa mungkin untuk kita tidak mengeluh, untuk kita tidak bersungut-sungut. Karena waktu kita mengeluh dan bersungut-sungut, sebenarnya kita lupa bahwa Tuhan menolong kita, bahwa kita harus bersabar dalam pergumulan ini. Nah, di dalam Yakobus pasal 5 ayat 9, dia berkata, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut. Ini ada ayatnya, ada dalilnya. Yakobus pasal 5 ayat 9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jangan bersungut-sungut, apalagi saling menyalahkan. Nah, banyak hari ini di mana-mana mereka saling menyalahkan dan saling menjustifikasi seolah-olah itu dianggap sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Memang tragis dan dilematis. Tapi itulah manusia. Karena kenapa? Manusia bersungut-sungut saling mempersalahkan, tetapi dia sendiri sebenarnya menghukum dirinya dan menjadi hakim atas dirinya. Padahal bersabar dalam pergumulan itu peringatan kepada kita supaya kita tidak bersungut-sungut. Ya, kata bersungut-sungut di sana itu stenazete, yang artinya mengeluh, menggerutu. Makanya Yakobus berkata jangan bersungut-sungut. Di dalam bahasa aslinya stenazete, yang artinya jangan mengeluh, jangan menggerutu. Nah, kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, seharusnya sebisa mungkin kita harus tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, dan tidak saling mempersalahkan. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah saudara masih melakukan bersungut-sungut, mempersalahkan, dan mengeluh dan menggerutu? Jadi bersabar ketika menghadapi pergumulan. Jangan menyalahkan orang lain. Kita harus menjaga hati, kita harus menjaga mulut kita. Kita harus tidak mengeluh, tidak menggerutu, melainkan terus bersungguh-sungguh dan menyerahkan semua masalah kita dan penderitaan kita kepada Tuhan Yesus, dan percaya saja Tuhan Yesus sanggup menolong Anda dan saya. Jadi kenapa kita bersabar dalam pergumulan? Itu menjadi peringatan supaya kita tidak bersungut-sungut. Yang pertama tadi, kenapa kita harus bersabar dalam pergumulan? Yang pertama itu merupakan panggilan di dalam kita bahwa Tuhan akan memanggil kita. Kapan kita tidak tahu. Yang kedua, kenapa kita harus bersabar dalam pergumulan? Itu peringatan supaya kita tidak mengeluh, tidak menggerutu, tidak bersungut-sungut. Dan yang ketiga, kenapa kita harus bersabar dalam pergumulan hidup ini? Tujuannya apa? Supaya kita bisa meneladani kesabaran para nabi. Salah satu kesabaran yang paling sabar di dalam Alkitab yaitu Nabi Ayub. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 10-11 dia katakan sendiri, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Yakobus sendiri mengarahkan kita untuk meneladani kesabaran Nabi Ayub. Ayub orang yang kaya, jatuh miskin, habis anaknya, habis keluarganya, kemudian istrinya meninggalkan dia, teman-temannya meninggalkan dia. Tetapi dia tetap bersabar di dalam pergumulannya. Dia tidak sedikit pun, selangkah pun untuk menyangkal Tuhan dalam hidupnya. Tapi oleh karena kuasa Roh Kudus, Allah Bapa, dan dia yakin bahwa tujuan panggilan yang Tuhan kasih ke dia. Dia tahu bahwa ada sebuah peringatan-peringatan yang Tuhan sampaikan di dalam hidupnya. Maka Yakobus berkata, teladanilah kesabaran dan penderitaan para nabi. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Di dalam Alkitab sudah banyak bukti-buktinya. Sudah ada banyak faktanya. Tetapi kenapa kita sebagai orang percaya masih ragu dan tidak yakin? Tanyakan kepada diri Anda. Tetapi sebagai umat Tuhan seharusnya
kita bisa meneladani kesabaran para nabi dalam menghadapi bersabar dalam pergumulan-pergumulan hidup. Saudara-saudara yang terkasih, mari hari ini kita mau belajar dari teladan Nabi Ayub yang sudah dituliskan kepada kita. Bagaimana dia bersabar dalam pergumulan dan menghasilkan buah yang matang. Karena Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Karena Tuhan kita adalah adil. Saudara, terus menantikan panggilan kedatangan Tuhan. Setiap orang yang menantikan panggilan kedatangan Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, bersabar dalam pergumulan menjadi sebuah peringatan, danger kepada Anda dan saya, supaya tidak bersungut-sungut, mengeluh, saling menyalahkan. Dan yang ketiga, bersabar dalam pergumulan, supaya kita diarahkan pikiran kita untuk meneladani kesabaran para nabi sebagai sebuah patokan di dalam kehidupan kita di zaman modern ini. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan kepada kita. Mari kita tetap bersabar dalam pergumulan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena anugerah-Mu yang terindah sudah memberikan perenungan kepada kami pada malam hari ini. Dan biarlah renungan ini bisa menjadi rema kekuatan buat kami. Kami akan melanjutkan dalam doa-doa syafaat kami. Terpujilah Engkau Bapa, kami tutup seluruh rangkaian pemberitaan firman ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.